Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Terkait dugaan kasus korupsi, jaksa geledah kantor dan rumah pribadi anggota DPRD Sumbar. Setelah 4 hari tak berlayar, penumpang kapal Mentawai menuju Padang membludak. APBD Sumbar tahun 2026 ditetapkan senilai lebih dari 6 triliun rupiah. Unit Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang, Senin siang menggeledah sebuah kantor yang berlokasi di kawasan Bypass Kuranji Padang dan rumah pribadi Beni Saswin Nasrun, anggota DPRD Sumbar di Lapai, Kecamatan Nanggalo, Padang. Penggeledahan yang dilakukan selama 3 jam itu menandai gebrakan baru Kejari Padang, Koswara, terkait kasus penyalahgunaan kredit modal kerja dan bank garansi. Dalam pengusutan kasus ini, negara dirugikan hingga 34 miliar rupiah. Usai penggeledahan, penyidik langsung menyegel kedua objek tersebut. Beni Saswin Nasrun, yang juga merupakan anggota DPRD Sumbar dari fraksi Demokrat, diduga kuat terlibat dalam korupsi. Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan sejak diterbitkannya sprindik pada 27 Juni 2024 lalu. Hari ini ada penggeledahan dan sekaligus penyitaan di lokasi perkantoran PT Benang dan rumah PT Benang. Itu dalam rangka untuk memperkuat penyidikan dan mengamankan aset untuk penggantian kerugian negara. Penyalahgunaan fasilitas kredit modal kerja PT BNI untuk pengadaan jual beli semen di Semen Padang. Meski telah lebih dari 1 tahun, sprindik korupsi oleh anggota DPRD Sumbar ini dikeluarkan, namun tak kunjung menindaklanjutinya. Bahkan hingga saat ini, Beni Saswin Nasrun belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Robiha melaporkan dari Padang. Cuaca buruk yang melanda perairan Sumatera Barat sejak 1 minggu lalu menyebabkan kapal penyeberangan Mentawai Padang tak bisa berlayar. Syah Bandar tak mengeluarkan izinnya, baik untuk kapal cepat maupun kapal penyeberangan. Akibatnya, terjadi penumpukan calon penumpang yang akan berangkat ke Padang. Minggu lalu, saat cuaca mulai membaik, 1 kapal perintis mulai dioperasikan. Warga yang sudah tertahan hampir 1 minggu terpaksa antre mendapatkan tiket. Kapal yang biasa membawa hasil bumi dan bahan kebutuhan pokok ini membawa lebih dari 200 penumpang. Dalam 1 minggu, biasanya ada 5 kali jadwal keberangkatan kapal dari Tua Pejat menuju Padang, yang terdiri dari 2 kali kapal penyeberangan milik ASDP dan 3 kali kapal cepat. Karena dari sudah 4 hari ini baru ini kapal baru masuk, Pak. Selama ini karena badai cuacanya lagi ekstrim, jadi nggak bisa kapal, nggak ada izin berlayar. Ada kapal Mentawai Tes, ada ASDP yang belum berangkat baru ini. Oh. Iya. Iya, karena kapalnya nggak ada yang datang dari Padang. Kita tunggu Mentawai Tes, nongol-nongol. ASDP enggak, faktor cuaca. Kan seminggu ini kan cuaca nggak bagus. Selain kapal perintis, kapal cepat sudah diberangkatkan. Karena cuaca mulai membaik, diperkirakan jadwal keberangkatan kapal akan kembali normal. Kalau menurut BMKG tadi memang udah berkurang. Iya. Kapal perintis dengan nama lambung Sabuk Nusantara ini tidak hanya membawa penumpang, tapi juga barang-barang dan kendaraan bermotor. Kapal diberangkatkan pukul 3 sore dan sampai di Padang hari Senin pukul 9 pagi. Safatul Ulum melaporkan dari Mentawai. DPRD dan Gubernur Sumatera Barat menetapkan APBD tahun 2026
yang mencapai lebih dari 6 triliun rupiah yang ditetapkan pada rapat paripurna di DPRD Sumbar hari Senin. Ada kejutan pada APBD tahun ini. Karena untuk pertama kalinya, pendapatan asli daerah (PAD) lebih tinggi nilainya dibanding transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah (TKD). PAD tercatat lebih dari 3 triliun 500 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan dari transfer hanya 2 triliun 750 miliar rupiah. Hal itu disebabkan berkurangnya transfer keuangan dari pusat ke daerah sebesar 429 miliar rupiah. Ditambah dengan adanya sumber PAD baru, yakni pajak air permukaan senilai 618 miliar rupiah, pajak alat berat, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi jasa usaha. Jadi pendapatan asli daerah kita sekarang sudah mencapai 3,5 triliun lebih. Sedangkan transfer dari pusat sebelumnya kan sebelum kita bahas ini dalam KUA PPS itu kan 3,1. Nah, tapi dengan ada pengurangannya 429 dia menjadi 2,7 triliun lebih gitu lah. Jadi kalau kita lihat komposisi kita anggaran kita sekarang ini. Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan, dengan anggaran yang tersedia, pihaknya yakin program unggulan Gubernur Sumbar bisa tercapai. Ini udah panjang dari tahun sebelumnya, dan kita sudah sepakat bersama DPRD mengenai pembahasan ini. Insya Allah, pokoknya target kita terhadap seluruh program utama dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang juga bakal bersinergi antara sama kabupaten kota, insya Allah bisa kita kejar sampai benar-benar. Mohon doanya ya. Tadi kan udah dijabarin tuh, saya jabarkan beberapa skala prioritas. Dan intinya kita akan mempersembahkan program-program unggulan yang terbaik buat kepentingan masyarakat. Namun menurut anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, penambahan PAD lebih banyak bersumber dari gagasan, ide, dan kerja anggota dewan. Dia mengkritik gubernur dan wakil gubernur yang tidak berkontribusi pada penambahan PAD Sumbar. Nofrizon mencontohkan, pajak alat berat dan pajak air permukaan merupakan gagasan dari anggota DPRD Sumbar. Harusnya pihak eksekutif lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD baru. Saya belum melihat inovasi dari pemerintahan gubernur, CQ dan wakil gubernur untuk bagaimana menggali pendapatan. Justru kebalikannya, untuk menutup hal-hal tersebut, justru DPRD lah yang getol mengintervensi pemerintah daerah mencari pendapatan kecamatan untuk mengatasi pengurangan transfer daerah tersebut. Pihak DPRD bukan pemerintah daerah. Seharusnya kepala daerah itu yang proaktif. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan dari PAD yang dapat menutup defisit, Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah tetap melakukan pendalaman terhadap belanja daerah yang tujuannya untuk mewujudkan alokasi belanja daerah yang efisien, efektif, tepat sasaran, dan sejalan dengan program prioritas daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Jordi Anse melaporkan dari Padang.